Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa kali ini. Pembelajaran hari ini mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita cek kerapian dulu. Tempat duduknya dirapikan, yang dikeluarkan hanya buku siswa dan buku tulis PPKN saja. Selanjutnya kita presensi terlebih dahulu ya. Kevin, senang. Marsa, Kansa, Naufal, Alif, senang. Wildan, Rizka, banyak yang senang ya. Sebelum mulai kita espring dulu. Ketika saya bilang merah, tepuk 1 kali. Ketika putih, tepuk 2 kali. Ketika merah putih-putih, berarti? Ya, betul. Kita coba ya. Putih. Putih-putih merah. Kurang kompak, sekali lagi. Merah, putih, biru. Udah konsentrasi. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat kalian, marilah kita menyanyikan lagu nasional berjudul Surabaya. Mau memimpin untuk bernyanyi bersama? Oh ya, silakan Sylvia. Boleh teman-teman untuk berdiri semuanya. Surabaya, 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 kota kenang, takkan lupa. Di sanalah di Surabaya, sejak pertama kita berjumpa. Surabaya, dikau tempat lima. Kami berdua bertanya. Duduk kembali. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen diagnostik. Dikeluarkan HP-nya dan diaktifkan untuk mode kamera. Untuk men-scan barcode ini, kalian akan melakukan tes asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Bisa dikerjakan. Dicek kembali ya yang belum dijawab, Wildan. Ada kesulitan Reno, bisa dikerjakan. Iya. Nilainya langsung muncul ya semuanya. Sudah semua? Silakan HP-nya disimpan kembali, kita lanjutkan. Sebelumnya, apakah ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, sebelum belajar tentang wawasan Nusantara kali ini, kita dulu pernah belajar terkait dengan Sumpah Pemuda. Nah, adapun capaian tujuan pada pembelajaran kali ini terkait dengan bab 5, yaitu merawat keutuhan bangsa dan negaraku, dengan capaian mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 tujuan pembelajaran kali ini, meliputi mengidentifikasi tujuan wawasan Nusantara di lingkungan keluarga dan sekolah, menemukan arti penting dengan cara menunjukkan karakteristik di lingkungan masyarakat, nanti kalian analisis melalui LKPD, dan juga karakteristik wilayah, penduduk, dan
sosial budaya di lingkungan masyarakat, serta mendemonstrasikan peran dalam merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Adapun asesmen pada kali ini meliputi 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sosial, dan keterampilan. Ada sebuah gambar terkait dengan keluarga. Ada yang tahu atau pernah lihat film apa ini? Keluarga? Keluarga Cemara, ya betul sekali. Ini merupakan adanya suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, terkait bagaimana cara menjaga lingkungan keluarga, seperti adanya pembagian peran dan juga menjaga lingkungan rumah. Ada yang bisa menceritakan karakteristik rumahnya di daerah Surabaya seperti apa, lalu peran yang dapat dilakukan sebagai kalian anggota keluarga? Ada yang bisa mengemukakan? Ya, Kevin. Saya ingin menjelaskan tentang peran keluarga dalam rumah. Contohnya seperti dalam lingkup masyarakat seperti tetangga kita bisa ikut kerja bakti, lalu bakti sosial, dan juga kalau ada tetangga kita yang sakit, kita bisa memberikan sedikit bantuan dari kita. Ya, tepuk tangan buat Kevin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena itu tadi di lingkungan sekitar rumah, kita beranjak ke lingkungan sekitar sekolah. Di sini kalian sudah di kelas 8 SMP. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu kondisi lingkungan sekolah kalian ini dibatasi oleh apa, di sampingnya ada apa, di depannya ada apa, dan bagaimana cara kalian untuk menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Mungkin ada yang bisa? Ya, silakan Rehan. Saya ingin menjelaskan tentang SMPN 12 ini. SMPN 12 ini dibatasi oleh pagar-pagar yang tinggi. Di depan SMPN 12 juga ada perumahan, di samping ada perumahan PDAM atau sawah-sawah. Cara merawat SMP 12 yaitu tidak merusak fasilitas sekolah, tidak membawa sampah sembarangan, membawa tempat bekal dan tumbler yang tidak digunakan sekali pakai atau yang terbuat dari plastik. Dan cara menjaganya yaitu menghemat air dan energi, menanam dan merawat tanaman, dan melakukan daur ulang. Terima kasih. Tadi sekilas beberapa cerita dari teman-teman kalian dalam menjaga lingkungan baik rumah ataupun sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan wawasan Nusantara sendiri. Wawasan berarti pandang, dan juga Nusantara terdiri dari 2 kata, terdiri dari Nusa dan Tara. Nusa berarti penghubung dan Tara menjadi pulau-pulau. Maka menurut GBHN, wawasan Nusantara merupakan cara pandang diri terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk lebih lanjutnya, silahkan untuk disimak video ini. Melihat kebersamaan pada Indonesia, seharusnya setiap warga negara memahami diri sendiri dari berbagai aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Sejauh atau pengarang jauh, selanjutnya menciptakan lawas yang bagaimana menjauh atau melihat pendekatan anarkis menuju ke arah integrasi bangsa. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai dorongan, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, putusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hingga wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan versi-versi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju
Proklamasi Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar dapat mengawal bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangannya, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1942 menerima rencana bersama United Nations Commission on the Law of the Sea atau biasa disebut ANCLOS. Berdasarkan konvensi hukum laut 1952 tersebut, diakui atas negara kepulauan Archipelagos Dutch. ANCLOS 1942 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Sebagai investasi kewilayahan, lautan Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring berkembang dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk kesatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat asal tetap hingga saat ini 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, kita dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Ini internasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan PBB 1945. Hal ini kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang wawasan Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keterkaitan materi wawasan Nusantara ini dengan adanya Sumpah Pemuda atau saat kebangkitan nasional pada tahun 1928. Pada wawasan Nusantara ini juga terdiri dari beberapa aspek wawasan Nusantara yang terdiri Ipolexos Budhankam, ada yang tahu? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dari penjelasan video tersebut, adakah yang bisa mengemukakan makna dari atau apa yang telah didapatkan dari video tersebut? Silakan. Cara itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, yang dimana Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam ras, budaya, dan ideologi yang berbeda-beda setiap daerahnya. Dengan wawasan Nusantara sendiri kita bisa meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, betul yang dijelaskan oleh Mas Alif bahwa wawasan Nusantara ini berangkat dari adanya keragaman wilayah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai pulau-pulau. Keragaman suku, ras, agama, budaya berkumpul di Indonesia, maka perlu adanya sebuah toleransi, persatuan, dan kesatuan. Mungkin di kelas ini apakah ada yang berbeda suku? Ada, Mas Noval. Dari mana Mas Noval? Dari suku Madura ya? Iya. Ada yang dari Bali ya? Bali lo. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan suku Bali dan suku Jawa? Beda adat, beda budayanya, makanannya, lalu kebiasaannya ya di sana sering ada kegiatan-kegiatan selamatan gitu ya, beda dengan Jawa. Mungkin perbedaan itu tidak nampak kontras karena Pulau Jawa dan Pulau Bali tidak terlalu jauh seperti halnya di Pulau Madura. Di Pulau Madura mungkin beda pulau tapi tetap satu provinsi. Di awal tadi saya ingin mengajak kalian semua menyanyikan lagu Surabaya, betapa multi etnisnya Surabaya. Seperti yang kita ketahui, wilayah Surabaya merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia.
Disinilah berkumpul berbagai suku, ras, agama, budaya yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait di Surabaya keanekaragamannya seperti apa? Mungkin Mbak Sylvia, silakan. Di Surabaya terdiri atas 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, serta Protestan. Untuk sukunya sangat beragam dan banyak sekali, tetapi mereka juga saling menghargai dan tolong-menolong, harmonis dan selaras. Maka dari itu, dengan keberagaman Indonesia ini membuat berbagai wilayah di Indonesia sangatlah terjaga dan kesejahteraan bangsa akan terwujud. Jika salah satu warga masyarakat yang hidup tolong-menolong, selaras dan menghargai. Baik, terima kasih. Penjelasan terkait dengan wawasan Nusantara, terkait dengan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menjaga wilayah baik lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Apa ada yang perlu dipertanyakan? Tidak? Baiklah, kita lanjut ya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kita kerjakan tadi, kita akan membentuk suatu kelompok yang akan saya bacakan terlebih dahulu untuk kelompoknya. Untuk kelompok 1, Arsa, Reza, Rizka, dan Elisha berkumpul kelompok 1 di sini. Nanti untuk bulannya Marsha. Lalu kelompok 2 ada Satya, Naufal, Yeditama, Kansa sama Rehan berkumpul di sini kelompok 2. Nanti untuk bulannya Rehan. Lalu kelompok 3 ada Afdal, Adrian, Kencana, Milu, Sylvia. Nanti bulannya Sylvia. Lalu ada Agnes, Kevin, Rafli, Alif, Rais, sama Wildan. Untuk bulannya Kevin. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, yang saya sebut menjadi bulan adalah mereka yang menjadi ketua kelompok yang bertugas untuk menyinari para bintang. Bintang-bintangnya terdiri dari beberapa anggota kelompok. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah duduk semua ya? Baik, sudah bisa dimulai ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, silakan memakai HP sebagai sumber belajar. Sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group, ada sebuah aplikasi yang bernama Articulate Storyline. Ini bisa digunakan sebagai bahan ajar kalian. Bisa dibaca nanti melalui smartphone masing-masing. Ini ada sebuah game yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan ketika di rumah untuk referensi belajar. Ada beberapa soal yang perlu dimainkan. Nanti ada petunjuknya untuk pengerjaan. Ini diklik ayo bermain, nanti bisa langsung ke gamenya. Selanjutnya untuk materi wawasan Nusantara, kalau ada yang masih dibingungkan, bisa membaca ini ataupun menonton sebuah video yang terhubung ke YouTube. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi, nanti dikerjakan bersama-sama. Lalu saya juga menyediakan bahan ajar print out yang bisa kalian baca secara langsung. Kalau terkendala sinyal di handphone, nanti akan dibagikan satu persatu. Ada juga sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi di samping kalian mengerjakan beberapa soal yang ada di LKPD, semuanya bawa handphone kan? Nanti hasil pekerjaan setelah kalian mengerjakan di LKPD dapat dituangkan hasil karyanya melalui Canva. Jadi misal kelompok 1 buat poster, kelompok 2 buat bisa dimengerti. Kalian dapat mengerjakannya selama 20 menit. Kalau ada yang
perlu ditanyakan, nanti akan saya berkeliling satu persatu ke kelompok kalian dan melakukan sebuah asesmen formatif dengan lembar kerja observasi. Baik, saya bagikan untuk bahan ajar dan LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 1, diberi waktu 20 menit. Mungkin kalian bisa membagi pekerjaan, ada yang menjawab LKPD ataupun mengerjakan hasil karya di Canva. Silakan dibuka untuk beberapa soalnya. Jadi untuk LKPD-nya ini terdiri dari permasalahan sebuah teras warga Surabaya di tembok imbas konflik tetangga. Terjadi adanya konflik wilayah di kota Surabaya. Kalian bisa scan barcode ini, membaca sebuah berita dan mengerjakan 3 soal secara lengkap, berdiskusi, boleh pembagian tugas secara berkelompok. Silakan sambil diskusi saya melakukan penilaian formatif. Jangan samakan Canva-nya juga ya. Buat poster desainnya, siapa yang desain? Sekalian Satria. Sudah selesai? Iya, tinggal di Canva ya. Diskusi biar ada kesulitan. Kelompok 1 Marsha. Untuk di Canva-nya boleh dituliskan solusinya saja. Ya, waktunya 3 menit lagi ya untuk kalian presentasi. Nanti langsung ditampilkan di layar bisa. Sudah semua? Sudah? Boleh kita mulai presentasinya ya. Silakan tempat duduknya diatur. Balik ke sini semua. Tempat duduknya. Ingin mempresentasikan poster kami. Pada kasus tersebut diketahui salah satu faktor terjadinya konflik, yakni komunikasi kurang terbuka dan minimnya toleransi antar tetangga. Perbedaan budaya, kebiasaan atau pandangan hidup menjadi faktor pemicunya. Maka, melalui poster ini, kelompok kami sepakat bahwa solusi penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan bermusyawarah dengan bantuan pihak ketiga, seperti RT, RW, lurah atau pihak terkait. Selain itu, konflik dapat dicegah melalui pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Saya bertanyakan tentang presentasi dari kelompok 4. Oh ya, silakan berdiri Marsha. Saya mau menanyakan tentang permasalahan teras rumah warga Surabaya yang di tembok imbas konflik tetangga membutuhkan solusi yang tepat. Coba sebutkan upaya pencegahan atau permasalahan serupa. Ya, silakan bisa dijawab. Untuk kelompok 4 apa berdiskusi dulu untuk jawabannya? Silakan. Izinkan saya mewakili kelompok saya dalam menjawab pertanyaan dari Marsha. Upaya pencegahan konflik tersebut dapat melalui pencegahan dan peningkatan kesadaran. Yang pertama ialah sosialisasi dan edukasi dari pemerintah agar warga menaati aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, membentuk forum komunikasi antar tetangga di setiap RT dan RW. Dan yang terakhir ialah pemerintah perlu proaktif dalam menyelesaikan konflik antar tetangga dan memastikan penegakan aturan batas wilayah itu untuk pembangunan rumah dan hak-hak tetangga. Sekian dari saya. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa hasil karya yang beragam dari 4 kelompok. Kelompok 1 membuat poster, kelompok 2 membuat poster, kelompok 3 membuat mind mapping, dan kelompok 4 membuat video. Dari keragaman ini ada perbedaan upaya dalam mencegah terjadinya konflik di batas wilayah, tepatnya di kota Surabaya, agar tidak terjadi lagi. Seperti ada yang berpandangan supaya menempuh jalur hukum, adanya pembentukan jalur komunikasi di antara RT RW, ada juga yang ingin menyelesaikan secara musyawarah. Ini untuk musyawarah sendiri bisa dilakukan memanggil aparat hukum untuk menyelesaikan, namun di beberapa kasus di kota Surabaya ini pemerintah langsung terjun ke masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Halnya Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji, datang langsung dan terjun memberitakan beberapa permasalahan di kota Surabaya dan menyelesaikannya segi. Maka dari itu, ketika kalian menjadi pelajar, khususnya di kota Surabaya, kalian dapat mengimplementasikan cara merawat, menjaga lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal terkecil dimulai dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian merawat kelas kalian, lingkungan dengan lingkaran terkecil, mulai dari keluarga, naik ke level ke sekolah, lalu ke masyarakat, tapi kita belum membahas tentang negara. Negara Indonesia memiliki berbagai pulau, negara yang cukup luas, yang bisa bercerita terkait peran yang kalian lakukan dalam menjaga lingkungan, khususnya negara. Silakan. Untuk penjelasannya, penting bagi kita untuk memahami wawasan Nusantara sebagai landasan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara. Nah, salah satu benteng negara Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. Masyarakat kita harus saling toleransi, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Itulah mengapa Indonesia sekarang masih ada, karena kita masih merawat persatuan dan kesatuan. Silakan dinyalakan lagi HP-nya, karena kita akan melakukan asesmen formatif. Jadi ada 2 yang harus kalian kerjakan, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif sendiri dapat di-scan barcode melalui ini. Jadi ini merupakan penilaian diri. Penilaian diri itu merefleksi apa yang telah kalian lakukan selama pembelajaran ini berlangsung. Apakah kalian aktif selama berdiskusi, mampu memberikan argumen kalian selama berdiskusi, dan mampu menghargai orang lain ketika mengajukan pendapat yang berbeda. Silakan untuk dikerjakan asesmen formatifnya. Selesai semua? Sudah. Silahkan HP-nya ditaruh samping lagi, karena kita sudah menyelesaikan kalian pelajari seperti hanya definisi wawasan Nusantara, tujuan, arti penting, dan manfaat. Maka mungkin ada yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya, silakan maju ke depan. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran ini menganalisis persoalan wilayah dan mencari solusi atas peran yang dapat dilakukan. Keutuhan negara ini akan terjaga dan kesejahteraan bangsa akan terwujud jika seluruh warga masyarakat hidup tolong-menolong, saling menghargai, harmonis, dan selaras. Tadi kesimpulan dari pembelajaran ini terkait dengan wawasan Nusantara menjadi cara pandang kalian untuk melihat lingkungan. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, tugas kalian di rumah, game, bermain terkait wawasan Nusantara. Ada petunjuk permainannya, mari kita bermain materi wawasan Nusantara untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dikerjakan atau dipelajari di rumah. Mungkin itu saja untuk penugasan pertemuan akan datang. Ada yang memimpin doa? Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kalian untuk menjadi warga Indonesia yang bermartabat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.